Salam, selamat pagi para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini, izinkan saya menyapa saudara-saudara di dalam berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang hendak saya bagikan kepada kita semua. Firman Tuhan saat pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-34 yang berbunyi demikian. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Amin. Para sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, iman menjadi kata kunci untuk meroleh keselamatan, baik keselamatan jiwa maupun keselamatan jasmani. Dengan iman, perempuan yang mengalami sakit pendarahan ini disembuhkan oleh Yesus. Betapa dahsyatnya kuasa iman bagi orang yang percaya. Alkitab adalah sumber iman yang kalau digali, kita akan mampu menarik kuasa Allah di dalam kehidupan kita, bagi hidup kita, bagi orang lain. Jika kita percaya pada firman Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Iman adalah milik kita, bukan milik siapa-siapa. Dan kita harus melakukan dan berbuat dengan iman kita. Jika kita berbuat dengan iman, maka kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita dan atas hidup orang lain. Para sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, ketika iman dan sukacita kita menjadi penuh, seketika itu juga kita akan merasakan betapa indahnya hidup dengan iman yang sungguh-sungguh. Ingatlah ketika kita menemukan kesaksian kita, atau ketika Allah meneguhkan kepada kita bahwa kita adalah anak-anak Allah dan bahwa Dia sangat mengasihi kita, maka kita merasa diberkatin Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ketika kita membaca kisah perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan ini, ada beberapa hal yang perlu kita teladani, ada beberapa hal yang perlu kita sungguh-sungguh pelajari. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita dengarkan pesan Tuhan pada pagi hari ini. Pesan yang pertama bagi kita saat ini adalah perempuan yang sakit pendarahan ini benar-benar memiliki iman yang ingin sembuh. Para sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, iman wanita ini sangat kuat dan sungguh-sungguh kepada Yesus, sehingga membuat dia beroleh kesembuhan. Yesus melihat kesungguhan imannya, dan itulah yang diperhitungkan oleh Yesus untuk menyelamatkannya. Bagaimana mungkin wanita ini punya iman yang sungguh ketika kita melihat dia sakit pendarahan 12 tahun? Ini bukan waktu yang sebentar, ini waktu yang lama. Tentu sebagai manusia dia bisa saja putus asa. Dia sudah berobat kemana saja. Mungkin dalam hatinya dia sudah nggak percaya lagi kepada tabib, kepada orang-orang yang bisa diandalkan. Dia mungkin nggak percaya lagi akan terjadi kesembuhan di dalam hidupnya. Tetapi ketika dia mendengar dan melihat tentang Yesus, dia percaya sungguh-sungguh, maka imannya itulah yang menyelamatkan dia. Itu pesan Tuhan yang pertama bagi kita. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita pagi hari ini, wanita yang sakit pendarahan itu sudah berobat ke beberapa tabib dan uangnya telah habis berobat, tetapi tidak sembuh. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini seringkali kita lakukan. Kita berobat ke dokter, orang pintar, bahkan sampai ke dukun, tapi tak sembuh juga. Alasan yang paling mendasar adalah karena kita tidak memiliki iman dan percaya yang sungguh-sungguh. Kesembuhan dunia terbatas adanya, tetapi kesembuhan Tuhan tidak ada batas kuasanya. Bapak, Ibu, Saudara, siapapun engkau, mungkin dalam hidup kita pernah putus asa. Kita pernah mengandalkan hal-hal yang di luar kehidupan kita.
Tetapi ketika kita semakin menggali solusi dalam hidup kita tanpa melibatkan Tuhan, maka kita akan kecewa. Wanita ini sudah berobat berulang kali, bahkan hartanya sudah habis, tetapi dia tidak sembuh. Pelajaran penting yang kita peroleh pagi hari ini, mari andalkan Tuhan. Karena ketika engkau mengandalkan yang di luar Tuhan, bukan yang kau harapkan, yang kau dapat, justru engkau akan mengalami kekecewaan. Engkau akan mengalami hal-hal yang lebih buruk. Oleh sebab itu, jangan ulangi lagi. Mari andalkan Tuhan. Apapun situasi hidupmu, apapun yang terjadi dalam hidupmu, mencari solusi di dunia hanya mengecewakan. Tetapi ketika kita mau datang dan percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, engkau akan memperoleh jawaban yang kau perlukan. Itu pelajaran yang kedua yang kita peroleh pada pagi hari ini. Yang ketiga, pelajaran yang kita peroleh ketika perempuan itu menyentuh jubah Yesus, seketika itu juga ia sembuh. Para sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, seperti kata Yesus, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman percaya kita akan menjadi obat yang paling manjur di dalam setiap kehidupan kita. Sentuhan kita kepada Yesus sangat menentukan kesembuhan kita. Setiap pagi kita menyapa Yesus melalui perenungan firman-Nya, itu akan membuat kita mengalami pemulihan dan penyembuhan di dalam hidup kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, para sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, maka jangan pernah engkau melewatkan harimu tanpa menyapa Tuhan terlebih dahulu. Jangan mulai aktivitas di dalam hidupmu tanpa engkau bersentuhan dengan Tuhan melalui perenungan firman Tuhan, melalui doa secara pribadi. Karena apa? Karena itulah yang akan menentukan kehidupanmu. Engkau diberkati atau tidak sepanjang hari itu dimulai dari ketika kita bangun pagi. Kita mulai hari itu bersama dengan Tuhan atau bersama dengan yang lain. Itu pelajaran yang ketiga yang kita peroleh lewat bagian firman Tuhan ini. Pelajaran yang keempat yang kita peroleh, perempuan itu diselamatkan ketika ia datang kepada Yesus. Para sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, jika kita datang kepada Sang Juru Selamat, Dia akan menyelamatkan kita. Dia akan membasuh dosa kita dengan darah-Nya yang mahal, dan akan bicara kepada kita seperti Dia berbicara kepada wanita ini yang mengalami pendarahan. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Para sahabat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita melalui firman Tuhan ini, di mana iman percaya kita kepada Yesus menjadi senjata yang paling ampuh bagi kita untuk menghadapi berbagai permasalahan dalam hidup ini. Karena itu teruslah beriman kepada Yesus yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita punya pergumulan, ketika kita masalah, engkau datang kepada siapa? Jangan sampai kita datang ke alamat yang salah. Tapi setiap kita mengalami pergumulan, setiap kita mengalami jalan buntu, datanglah ke alamat yang tepat, yaitu Yesus Kristus, yang punya kuasa yang dahsyat dan luar biasa itu. Maka ketika engkau datang kepada alamat yang tepat, engkau akan mendapatkan apa yang kau rindukan, yaitu pemulihan yang Tuhan akan kerjakan. Oleh sebab itu, biarlah kita diingatkan kembali. Seringkali dalam hidup kita salah ketika mencari solusi. Ketika semua pintu tertutup, kita baru datang kepada Tuhan. Tuhan tidak lagi menjadi tujuan utama di dalam setiap pergumulan kita. Tapi belajar dari wanita ini, Yesus adalah alamat yang tepat. Yesus adalah jawaban untuk semua pergumulan, untuk setiap persoalan dalam hidup kita. Maka jangan pernah datang ke tempat yang lain. Jangan pernah datang kepada pribadi-pribadi yang lain selain daripada Yesus. Oleh sebab itu, besar kecil permasalahanmu, mari engkau datang ke alamat yang tepat, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Oleh sebab itu, para sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan supaya kita punya iman yang sungguh-sungguh,
kepercayaan yang sungguh-sungguh pada Yesus, bahwa Yesus adalah juru selamat kita, bahwa Yesus adalah jawaban yang kita perlukan, bahwa Yesus adalah segala-galanya di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan gantikan posisi Yesus dengan pekerjaan kita, jangan gantikan posisi Yesus dengan uang kita, jangan gantikan Yesus dengan orang-orang yang engkau andalkan dalam hidup ini. Maka engkau akan mengalami kekecewaan. Tetapi kalau Yesus tepat di tempat yang utama dalam hidupmu, maka Dia akan menjadi segala-galanya bagimu. Maka ketika Yesus menjadi segala-galanya bagimu, apa saja yang engkau datang kepada Tuhan mohon pertolongannya, Tuhan akan bertindak. Dan iman kita menjadi penentu bagaimana Tuhan bertindak dalam hidup kita. Oleh sebab itu, para sahabat yang dikasihi Tuhan, mari kita beraktivitas hari ini dengan tetap mempercayai Tuhan. Mari kita bekerja hari ini dengan terus mengandalkan Dia. Ketika ada masalah, ketika ada tantangan, jangan ragu, jangan sungkan datang kepada Yesus. Yesus akan menolong, Yesus akan memberkati engkau. Oleh sebab itu, mari dengan semangat kita jalani hari ini, kita kalahkan setiap tantangan pergumulan yang ada. Karena Yesus bersama dengan kita, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kita sepanjang hari ini. Mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita, karena kita tahu Tuhan Yesus bersama dengan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.